Dewa Medis Terkuat. Bab 341. Xiao Chen bertepuk tangan, bersiul ke arah rumah di belakang, dan berkata dengan nada menggoda. Sepertinya orang-orang ini hanya sehebat ini. Ayo, sesuatu yang lebih hebat. Atau, kalian semua, datanglah bersama-sama, sehingga aku bisa bersenang-senang sekaligus. Suara ini bergema di kota yang kosong, dan semua elit Kekaisaran Barat di aula parlemen secara alami dapat mendengarnya dengan jelas. Penghinaan. Penghinaan telanjang. Ini hanyalah ejekan terang-terangan terhadap Kaisar Barat. Semua elit Kekaisaran Barat tampak sangat jelek saat ini. Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tuan Te memiliki ekspresi paling muram. Dia mengusap rambut putihnya dan berkata dengan dingin. Lakukan saja apa yang dia katakan dan lepaskan semua kaisar bela diri yang tersisa. Aku ingin melihat seberapa kuat dia dan berapa lama dia bisa bertahan. Ya, perintah disampaikan ke kota kematian melalui sarana komunikasi khusus. Tiba-tiba, kota kematian dipenuhi dengan ledakan. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya bangkit. Mereka menyelesaikan penyuntikan obat di udara. Kekuatan yang dahsyat itu bahkan membuat awan petir di langit semakin rendah. Jaraknya hampir kurang dari 10.000 meter dari tanah. Sun Wanyu di luar sedikit mengernyit karena bingung. Apa yang terjadi? Mengapa pertempuran belum berakhir, tetapi semakin kuat? Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, hanya semua kaisar bela diri di kota kecil ini dan di medan perang yang tahu betapa intensnya pemandangan kali ini. Ini hampir dapat dikatakan sebagai ekspedisi berskala terbesar di seluruh Kekaisaran Barat sejak didirikan. Lebih dari 200 kaisar bela diri telah mengumpulkan kekuatan tempur terkuat di seluruh Kekaisaran Barat. Hampir dapat dikatakan bahwa aset Kaisar Barat telah dikosongkan. Akan tetapi, jumlah mereka begitu banyak, hanya untuk membunuh satu orang. Situasi seperti ini jarang terjadi di dunia. Sekalipun Xiao Chen terbunuh, itu tidak akan cukup membuat mereka bersemangat. Menang atau kalah, itu akan menjadi hal yang memalukan bagi mereka. Sidi, kapan kamu pernah menggunakan kekuatan penuhmu? Melihat orang-orang itu mulai melepaskan kekuatan mereka, mulut Xiao Chen sedikit melengkung. Lumayan. Bagus sekali. Beginilah cara bermainnya, sangat menyenangkan. Wajah para penguasa Kaisar Barat semuanya sedingin es. Xiao Chen, jangan terlalu bangga. Berhadapan dengan begitu banyak penguasa dari Kekaisaran Barat kita. Kekuatan apa yang kalian miliki untuk menghadapi kami? Benar sekali. Kau hanya sampah kecil dari negara Yan. Di wilayah Kekaisaran Barat, kau tidak layak disebut orang biasa. Dihadapkan dengan 200 penguasa alam dewa kita, siapa di seluruh dunia yang dapat melawan kita? Xiao Chen, bersiaplah untuk mati. Sekelompok orang idiot. Xiao Chen langsung mencibir, dan begitu dia selesai berbicara, pikirannya bergerak dan tubuhnya lenyap seketika. Semua dewa yang berkuasa merasakan getaran di hati mereka. Tidak. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi? Dia menghilang. Dia menghilang. Cepat temukan lokasinya. Cepat. Para dewa yang kuat ini langsung panik sebelum mereka sempat menunjukkan kesombongan mereka. Kecepatan Xiao Chen terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga mereka tidak bisa mengejar sama sekali. Tiba-tiba, seorang prajurit tingkat dewa yang kuat tiba-tiba meledak di tempat, berubah menjadi bola kabut darah. Hal ini membuat para dewa kuat yang sudah gelisah menjadi semakin putus asa. Di seluruh gedung parlemen, semua pimpinan elit Kekaisaran Barat sangat terkejut. Sebagian besar dari mereka bahkan berdiri. Cepat. Bertahanlah dengan cepat, dasar bodoh. Bertahanlah dengan cepat. Orang ini sangat cepat, kalian harus bersatu dan waspada terhadap serangan diam-diamnya. Tuan Te meraung keras dan marah, tetapi orang-orang kuat yang hadir itu bukanlah dia, dan dia bukanlah orang-orang kuat itu, jadi dia tidak dapat merasakan ketakutan seperti itu. Xiao Chen sungguh menakutkan. Serangannya seperti hantu, tidak hanya cepat tetapi juga sangat mematikan. Sederhananya, sulit untuk waspada. Teriakan demi teriakan terdengar satu demi satu, dan setiap teriakan tambahan berarti bahwa salah satu penguasa Kaisar Barat telah tewas di tangan Xiao Chen. Seiring berjalannya waktu, jumlah penguasa Kaisar Barat terus berkurang. Pada saat ini, semua Master Kaisar Barat menjadi gila. Mereka akhirnya takut, putus asa. Sebelum datang, mereka penuh gairah dan siap membunuh Xiao Chen. Tetapi sekarang, setelah mereka mengenali kekuatan Xiao Chen, mereka menyadari bahwa orang ini bukanlah seseorang yang dapat mereka provokasi dengan mudah. Ini adalah setan,
iblis dari kedalaman neraka. Dia bahkan tidak peduli pada dewa dan bisa membunuh sesuka hatinya. Cepat singkirkan formasi itu dari kota dan biarkan kami keluar. Cepat. Para penguasa Kaisar Barat memukul formasi merah terang itu dengan panik, menyebabkannya bergetar hebat. Saat formasi itu bergetar, tanah pun ikut bergetar. Di aula parlemen Kekaisaran Barat, seseorang berteriak dengan cemas. Cepat singkirkan formasi itu dan biarkan mereka melarikan diri. Kalau tidak, semua ahli bela diri Kekaisaran Barat kita akan binasa. Tetapi ada juga orang yang suaranya berbeda. Kita tidak bisa menyingkirkan formasi itu. Kita sama sekali tidak bisa menyingkirkan formasi itu. Formasi ini digunakan untuk menghadapi Xiao Chen. Selama formasi ini ada, Xiao Chen tidak akan bisa melarikan diri. Kita masih punya cara untuk menghadapi Xiao Chen. Jika kita menyingkirkan formasi itu, kita tidak akan bisa menjebaknya lagi. Tuan Te. Wajah Tuan Te tampak muram sekali. Dia jelas tidak menyangka kalau Xiao Chen akan begitu sulit dihadapi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengepalkan tangannya seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Ledakan kota kematian. Apa? Hati semua orang bergetar. Tuan Te, meskipun kita telah memasang susunan peledak terkuat dari Kekaisaran Barat di kota kematian, apakah masih ada orang-orang kita di dalamnya? Apakah Anda ingin menyingkirkan mereka semua sekaligus? Tuan Te menggertakkan giginya dan berkata, dalam waktu sesingkat ini, hampir setengah dari 200 master seharusnya terbunuh, kan? Tidak ada gunanya terus seperti ini. Daripada melakukan ini, mengapa tidak membiarkan mereka mengorbankan diri mereka untuk Kaisar Barat kita? Ini satu-satunya cara. Hati semua orang bergetar. Mereka harus mengorbankan lebih dari 200 Kaisar bela diri, dan mereka benar-benar harus meledakkan formasi untuk membunuh Xiao Chen. Ya Tuhan, sebegitu bejatnya Xiao Chen ini. Kekuatan bela dirinya mungkin telah melampaui tingkat dunia ini, bukan? Atas perintah Tuan Te, perintah akhirnya dilaksanakan, formasi peledak diaktifkan, dan seluruh kota kematian jatuh dalam keputusasaan pada saat itu. Bab 342. Melihat cahaya keemasan yang berkedip-kedip di tanah, semua Master Kaisar Barat mengerti apa yang akan terjadi. Semua orang ketakutan luar biasa dan terbang mati-matian menuju langit. Tidak. Ya ampun. Itu formasi peledakan. Itu formasi peledakan. Formasi peledakan di kota kematian dapat menghancurkan segalanya. Lari. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat mati-matian ke arah langit. Xiao Chen perlahan menampakkan sosoknya, membuang mayat di tangannya, menyipitkan matanya sedikit, menatap formasi ledakan di bawah, dan mencibir. Kalian benar-benar berani. Kalian benar-benar menggunakan cara yang kejam. Kalian bahkan tidak mengampuni orang-orang kalian sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya kemasan memancar keluar, dan seluruh formasi merah terang kota kematian berubah menjadi warna kemasan. Sun Wanyu dan orang lain di luar bisa merasakan tekanan yang mendebarkan melalui penghalang, seolah-olah dewa kematian telah turun. Ini berlangsung selama 1 menit penuh. Meski hanya 1 menit, rasanya seperti 1 abad. Di gedung DPR, semua orang yang melihat kejadian ini tak kuasa menahan diri untuk tak terjatuh di kursi mereka. Keputusasaan, kesakitan, semua emosi negatif menjerat semua orang. Ini adalah kemenangan yang tragis. Sungguh kemenangan yang tragis. Dengan lebih dari 200 kaisar bela diri Kekaisaran Barat, hampir semua kaisar bela diri Kekaisaran Barat, semuanya maju berperang dan tewas secara heroik. Akhirnya, mereka melawan dan membunuh Xiao Chen. Sungguh kesepakatan yang gagal. Ini adalah kerugian yang besar. Di luar kota kematian, Sun Wanyu dan yang lainnya memandangi formasi merah terang kota kematian dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Awan petir di langit perlahan mulai menghilang, dan semuanya kembali normal, seolah semuanya sudah berakhir. Pada saat ini, formasi merah terang, setelah ledakan, ketika semuanya kembali sunyi, ia bereaksi sebagai gantinya. Tubuhnya mengeluarkan suara berderak, seolah-olah akan hancur. Suara ini kedengarannya sangat kasar. Mengerikan. Suaranya seperti suara kaca pecah. Akhirnya, dengan suara yang keras, ia tak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping. Formasi yang dikembangkan oleh Kaisar Barat ini, yang bahkan dapat menjebak para dewa yang kuat, pada akhirnya tidak mampu menahan ledakan formasi peledak ini. Hancur. Setelah formasi itu hilang, Sun Wanyu dan yang lainnya menemukan bahwa seluruh kota kematian telah rata dengan tanah. Tidak ada bangunan tersisa di sini. Belum lagi, ada mayat. Segala sesuatunya menjadi sangat sunyi dan tampak seolah-olah telah mengalami baptisan neraka. Namun,
Tepat pada saat itu, di kota yang mematikan itu, tiba-tiba sesosok tubuh yang putus asa dan terhuyung-huyung keluar perlahan-lahan. Lihat, ada seseorang yang keluar. Itu orang Sidi. Mendengar ini, Sun Wanyu sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam dan segera berlari ke orang lainnya. Halo, Tuan Wudi, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi tadi? Mengapa formasi itu pecah? Di mana para Wudi lainnya? Kaisar Wu sudah penuh luka, dan kulitnya terbakar. Salah satu lengannya juga patah. Salah satu matanya buta. Kelihatannya seperti anjing liar yang sangat menyedihkan. Setelah melihat Sun Wanyu, dia tampak menjadi gila. Orang Yan. Ya Tuhan. Orang Yan. Tidak. Ini orang Yan lagi. Kenapa? Kenapa? Aku tidak ingin bertemu orang Yan. Aku tidak ingin bertemu orang Yan lagi dalam hidupku. Tidak. Sun Wanyu tampak bingung dan merasa sedikit kewalahan. Master Wudi, apa yang terjadi? Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Di mana Xiao Chen? Apakah dia terbunuh? Di mana Master Wudi lainnya? Begitu dia selesai berbicara, sebuah tinju putih tiba-tiba menembus dada Kaisar bela diri dari belakang. Sun Wanyu menjerit ketakutan, terhuyung mundur 2 langkah, dan terjatuh dengan keras ke tanah, celananya basah kuyup. Pada saat ini, tangan besar lainnya mencengkeram kepala Kaisar Barat Wu dan melemparkannya ke tanah seperti ikan asin. Baru saat itulah Sun Wanyu melihat dengan jelas siapa pihak lainnya itu. Itu Xiao Chen. Xiao Chen yang sama sekali tidak terluka dan utuh. Setelah mengalami pertempuran yang begitu brutal, bahkan Kaisar bela diri yang telah menggunakan narkoba untuk mencapai alam dewa menjadi sangat menderita, tetapi Xiao Chen tetap tidak terluka. Sun Wanyu tercengang, benar-benar tercengang. Xiao Chen, bagaimana dia melakukannya? Apakah saya sedang bermimpi? Ini semua palsu, kan? Apa yang terjadi dengan Kaisar Barat dan Kaisar bela diri itu? Seperti yang kau lihat, aku membunuh mereka semua. Xiao Chen berkata demikian dengan ringan, lalu menyekat tangannya dengan tisu dengan santai. Kau berbohong. Aku tidak percaya. Aku sama sekali tidak akan percaya. Kaisar Barat itu semuanya adalah master tertinggi. Mereka juga memiliki ramuan peningkat, dan kekuatan mereka setidaknya setara dengan master di alam dewa. Itu setara dengan lebih dari 200 master di alam dewa. Bagaimana kau bisa membunuh mereka? Percaya atau tidak, aku akan mengunjungi ibu kota Kekaisaran Barat sekarang. Sedangkan kau harus pergi sendiri. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen menghentakkan kakinya, dan Sun Wanyu benar-benar panik. Dia cepat-cepat menekan nomor sambil menggertakkan giginya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tiba-tiba, seseorang di ujung telepon lain mulai mengumpat. Sun Wanyu, dasar binatang buas, dasar jalang. Kau telah menghancurkan keluarga suku. Jantung Sun Wanyu bergetar dan dia menjadi sangat panik. Kakek, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Dasar binatang. Kau benar-benar mengkhianati negara Yan. Apa kau lupa bahwa kau memiliki darah negara Yan di tubuhmu? Dasar binatang. Kau benar-benar membuatku marah. Keluarga Su akan musnah hari ini, dan kita semua akan mati. Tunggu saja. Di neraka, aku akan melahap jiwamu hidup-hidup dan mencabik-cabikmu, sehingga kau akan hidup selamanya dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Ah, aku benci itu. Mengapa keluarga Su melahirkan orang bodoh sepertimu? Kakek. Sun Wanyu ingin berteriak lagi, tetapi dia melihat beberapa pengawalnya berjalan ke arahnya sambil memamerkan taring tajamnya. Vampir. Pupil mata Sun Wanyu mengecil, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana kalian para vampir bisa bertahan hidup di bawah matahari? Hehehe, kamu tidak perlu tahu pertanyaan ini. Karena orang mati tidak perlu tahu terlalu banyak. Sun Wanyu putus asa. Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mengapa Xiao Chen mampu menghancurkan lebih dari 200 orang kuat dari Kekaisaran Barat yang telah maju ke alam dewa. Dan tanpa cedera. Mengapa Xiao Chen bisa mengendalikan vampir? Mengapa vampir bahkan tidak takut pada matahari? Dia pingsan total. Bersambung.